Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Sabtu dini hari. Aziz Syamsuddin ditahan setelah dijemput tim KPK karena tak menghadiri pemeriksaannya terkait kasus dugaan suap dana alokasi khusus Lampung Tengah. Dengan mengenakan rompi oranye, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin meninggalkan gedung KPK. Aziz Syamsuddin ditahan setelah menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dana alokasi khusus Lampung Tengah. Aziz Syamsuddin diperiksa dan ditahan setelah dijemput tim KPK karena tak menghadiri jadwal pemeriksaannya pada Jumat pagi. Aziz Syamsuddin tak hadir dengan alasan sedang menjalani isolasi mandiri akibat kontak dengan orang yang positif COVID-19. KPK telah melakukan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan keterangan saksi maupun keterangan para pihak tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana pemberian hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan dalam rangka pengumpulan keterangan dan bukti tadi telah menemukan bukti permulaan cukup sehingga kita tingkatkan ke tahap penyidikan, dan pagi hari ini kami sampaikan kepada segenap anak bangsa bahwa KPK telah kita ada rekan-rekan melihat dan mengikuti apa yang terjadi siang tadi sampai pagi hari ini. Saudara AZ, Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak korupsi, pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam perkara ini, tim penyidik yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap AZ dengan langsung mendatangi rumah kediamannya yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan suap dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Ketua KPK menyebut Aziz Syamsuddin telah menghubungi penyidik KPK Stepanus Robin Patuju untuk meminta tolong mengurus kasus yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya Aliza Gunado. Penyidik KPK Stepanus Robin Patuju lalu menghubungi pengacara Maskur Husain untuk mengurus kasus keduanya. Aziz dan Aliza kemudian dimintai uang yang ditransfer secara bertahap ke rekening Maskur Husain. Selain melalui transfer, pemberian uang juga diberikan secara tunai. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, 25 September 2021, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman mengapresiasi langkah KPK yang menjemput Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin setelah tak menghadiri pemeriksaannya dengan alasan kontak erat dengan orang yang positif COVID-19. Kita apresiasi dan juga supaya tidak terjadi drama-drama lagi, misalnya tentang permintaan penundaan dengan alasan kontak erat dengan orang yang terpapar COVID misalnya. Karena tadinya saya pikir itu mengaku COVID gitu. Isoman beberapa hari terakhir. Tapi saya dapat informasi juga bahwa Pak Aziz Syamsuddin ini sudah 4 bulan yang lalu terpapar COVID. Nah, kalau orang yang terpapar COVID dan kemudian gejala ringan dan sudah vaksin 2 kali, rasanya sulit untuk terpapar lagi. Jadi makanya kemarin ketika ada berita tentang kaitannya dengan penundaan dan karena kontak erat begitu, saya minta kepada KPK untuk mengirimkan tim independen terdiri dokter, terdiri nakes yang bisa melakukan tes PCR maupun swab. Sementara Ketua Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Golkar, Supriyansa, menyatakan Partai Golkar akan segera menyiapkan pengganti posisi Wakil Ketua DPR dengan ditahannya Aziz Syamsuddin. Demi menjaganya tidak terjadinya kekosongan terhadap jabatan yang ada pada Pak Aziz yang ditinggalkan di DPR di Senayan sebagai Wakil Ketua DPR RI, maka
tentu Golkar akan melakukan upaya secepatnya dalam rangka mengisi posisi Pak Aziz di sana. Aziz Samsudin ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung tanggal 24 September hingga 13 Oktober 2021. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Putu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ditahan KPK. Apakah hari ini ada jadwal pemeriksaan untuk Aziz? Ya, selamat siang Gladys dan juga saudara. Hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi terkait jadwal pemeriksaan Aziz Syamsuddin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan oleh pihak KPK dalam hal ini. Tadi kami mencoba mengkonfirmasi kepada PLT juru bicara KPK bidang pendidikan Ali Fikri terkait dengan hal ini, tetapi memang hingga saat ini belum ada respon dari pihak KPK terkait dengan bagaimana kemudian proses hukum selanjutnya yang akan dilalui oleh Aziz Syamsuddin. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan proses hukum sendiri, memang selama 20 hari saat Aziz Syamsuddin ini ditahan, saat ini ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan sampai dengan nanti tanggal 13 Oktober 2021, pihak KPK dalam hal ini penyidik memang memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi sejumlah hal dan juga memastikan dan juga mengkonfrontasi barang-barang bukti yang disebut ataupun juga diklaim sudah diamankan terlebih dahulu oleh para penyidik dengan tersangka dalam kasus ini, yakni adalah Aziz Syamsuddin. Kami masih menunggu apakah kemudian dalam waktu dekat Aziz Syamsuddin akan dipanggil, karena selama waktu 20 hari ini setelah kemudian pihak penyidik ini sudah mengumpulkan barang bukti atau mungkin saja dalam hal tersebut juga ditemukan fakta-fakta baru atau juga tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka baru. Nantinya berkas-berkas Aziz Syamsuddin setelah 20 hari ini diharapkan sudah bisa P21 atau artinya sudah bisa diserahkan kepada kejaksaan untuk kemudian melanjutkan proses hukum ke pengadilan dan juga melihat apakah kemudian pasal-pasal yang disangkakan ini kemudian terbukti dan Aziz Syamsuddin juga jika nantinya terbukti bersalah secara sah melakukan dugaan maksud kami melakukan kasus suap ataupun juga memberikan janji-janji kepada Stefanus Robert Patuju seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri tadi pagi, maka kemudian tentu saja dalam hal ini Aziz harus kemudian mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kami masih menunggu apa kelanjutannya, kemudian bagaimana proses hukumnya, Glenis. Ya, hingga saat ini belum ada informasi terkait apakah akan diperiksa pada hari ini. Lantas, Putu, bisa Anda ceritakan sedikit terkait dengan bagaimana kronologi suap yang dilakukan oleh Aziz Syamsuddin terkait dengan dana alokasi khusus Lampung Tengah ini? Ya, Gladys, sebetulnya kasus dugaan suap pada dana alokasi khusus atau DAK di Kabupaten Lampung Tengah di Lampung ini memang sudah terjadi pada tahun 2000 beberapa waktu yang lalu. Ini juga sudah kemudian ada tersangka dalam hal ini juga bahkan sudah melanjutkan proses hukumnya masuk ke pengadilan, sudah didakwa juga, dan dalam dakwaan tersebut nama Aziz Syamsuddin ini memang sudah sering kali diucapkan dalam proses pengadilan. Salah satunya adalah terkait dengan dugaan suap memberikan sejumlah uang, dalam hal ini kisarannya mencapai dengan 4 miliar rupiah, karena juga berkaitan dengan salah satu rekannya yakni Aliza Gunado, salah satu kader Partai Golkar juga. Ini disebut telah memberikan sejumlah uang untuk kemudian mengawal kasus yang menyangkut nama keduanya terkait dengan kasus tersebut. Berbicara terkait dengan hal ini, tadi malam juga maksud kami tadi pagi dini hari disampaikan juga oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan bagaimana hubungan antara penerima dan juga pemberi dalam hal ini. Aziz sendiri ini sebelumnya disebut sudah menghubungi Robin Patuju, maksud kami Stefanus Robin Patuju ini dihubungi oleh Aziz untuk kemudian berkonsultasi dan juga meminta agar Robin Patuju ini juga bisa mengawal kasus tersebut agar nama Aziz dan juga rekannya ini bisa diselamatkan dalam tanda kutip. Setelah itu kemudian Stefanus Robin Patuju ini menghubungi Maskur Hussein, dalam hal ini adalah pengacara yang diminta oleh Robin untuk kemudian mengawal kasus tersebut dan juga mendampingi Aziz Syamsuddin ataupun juga Aliza Gunado untuk kemudian mengawal kasus tersebut. Setelah itu, setelah melakukan
sejumlah perbincangan dan juga konsolidasi. Dalam hal ini tadi juga disampaikan oleh Firly Bahuri bahwa ada kesepakatan di antara keduanya di mana Stefanus ini meminta baik itu Aziz dan juga Aliza ini diminta untuk memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah masing-masing sehingga total ada 4 miliar rupiah yang kemudian harus diberikan kepada Stefanus Robin 47. Sebelum kemudian mendapatkan sejumlah uang tersebut, Robin ini juga meminta DP terlebih dahulu ataupun juga uang muka sebanyak 300 juta rupiah. Tetapi memang waktu itu diberikan terlebih dahulu oleh Aziz ini hanya 200 juta rupiah. Setelah itu secara bertahap, kemudian Aziz juga memberikan sejumlah uang kepada Robin 47 melalui pengacara yakni Maskur Hussein sehingga total dari 4 miliar rupiah yang diminta oleh Robin 47 ini baru diberikan sekitar 3,1 miliar rupiah. Berbicara terkait dengan hal ini tentu saja jika nantinya Aziz ini terbukti secara sah kemudian melakukan aksi-aksi tersebut, maksud kami tindakan-tindakan tersebut, maka ada beberapa pasal yang disangkakan oleh pihak KPK. Dalam hal ini adalah pasal 5 ayat 1 poin A dan B, kemudian juga ada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 yang sudah diperbaharui, yakni pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari kedua pasal tersebut tentu saja ada beberapa ancaman pidana dan juga denda yang kemungkinan bisa diberikan kepada Aziz ataupun juga dijatuhkan kepada Aziz. Jika mengacu pada pasal 5 ayat 1 poin A dan B, Aziz ini bisa kemudian ditahan paling singkat atau dipidana penjara paling singkat dengan kurungan 1 tahun maksimal 5 tahun, kemudian denda sebesar 50 juta rupiah minimal dan maksimal ini mencapai 250 juta rupiah. Kalau mengacu pada Undang-Undang Tipikor sendiri, maksimal Aziz ini harus kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dengan menerima pidana kurungan selama maksimal 3 tahun dengan denda 150 juta rupiah. Tapi yang tentu saja pada setiap kasus korupsi yang diharapkan tidak hanya kemudian membayarkan denda ataupun juga menjalani hukuman pidana, tetapi juga yang kita tunggu apakah kemudian dalam hal ini penyidik kemudian dilanjutkan kepada kejaksaan juga akan ikut menggunakan pasal-pasal TPPU terkait dengan bagaimana kemudian kerugian negara yang diakibatkan dari aksi-aksi ataupun juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penerima ataupun juga pemberi, dalam hal ini Aziz, kemudian juga Aliza Gunado dan juga Robin 47 dan pengacaranya yakni dan juga pengacara yang tadi saya sebutkan. Kami masih menunggu bagaimana kemudian proses hukumnya, tentu saja ini masih punya waktu yang cukup panjang begitu, masih 20 hari ke depan. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian tidak ada hal baru yang disampaikan pada konferensi pers dini hari tadi terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada Robin 47 sebelumnya, kami harapkan tentu saja di sini proses hukum bisa lebih cepat. Glenis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari Gedung KPK Jakarta.